Prosesi sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Purnagraha memasuki ruangan. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua YPMI Riau. Untuk mengenal jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita mengheningkan Cipta sambil berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mengheningkan Cipta, mulai. Diri
2023 secara resmi dibuka. Laporan Ketua STI Purna Geraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Sambutan Ketua STI Purna Geraha pada acara wisuda ke-22 tanggal 14 Oktober 2023. Yang terhormat Bapak atau Ibu Kepala LL Dikti Wilayah 10 Sumbarjo, Jambi dan Kepulauan Riau, Bapak Ketua Aptisi Wilayah B Provinsi Riau, Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Masyarakat Indonesia Wilayah Riau, orang tua asuh, donatur, penyedia beasiswa, dan keluarga wisudawan, saya turut bersyukur, berbahagia dan sekali lagi mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara-saudara sekalian. Dan tidak lupa, yang tak kalah pentingnya adalah ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh staf pengajar dan staf non-akademik STI Purna Geraha atas kerja keras dan kerjasamanya dalam melaksanakan tugas mendidik mahasiswa sehingga mereka berhasil menyelesaikan studinya. Di wisuda pada pagi yang berbahagia ini, serta masih dalam nuansa yang penuh sukacita ini, alhamdulillah STI Purna Geraha menyambut kelulusan doktor baru yang alhamdulillah di tahun ini telah lulus, beliau Bapak Dr. Haryanto Suwardono, SE SE3. Dan di lingkungan STI telah mempunyai doktor dengan jumlah 4 orang, di mana sebelumnya telah lulus Bapak Dr. Suwardo SMBAK, SE3, Bapak Dr. dari SH MHMH OMM, serta juga Bapak Dr. Hafizan SAG MPD. Dan inilah sumbangsi lembaga kita dalam mendukung program pemerintah. Hadirin para wisudawan dan sivitas akademika STI Purna Geraha yang saya hormati, penyelenggaraan wisuda pada hari ini merupakan sebuah upacara yang menandai perubahan status saudara, di mana sebelumnya saudara adalah mahasiswa, dan mulai hari ini saudara menjadi sarjana. Seiring dengan perubahan status ini, berubah pula tanggung jawab yang saudara pikul. Ketika menjadi mahasiswa, saudara memikul tanggung jawab akademik, dan mulai hari ini tanggung jawab sosial semakin melekat di pundak saudara. Di kelas dan di ruang seminar, saudara dilatih untuk menyusun argumen secara ilmiah, menyajikan karya tulis secara ilmiah, menyusun rancangan dengan basis ilmiah, dan lain sebagainya. Secara sederhana, ilmiah berarti mendekati kebenaran objektif. Melakukan sesuatu dengan cara ilmiah artinya berpijak pada azas kebenaran atau bertujuan mendekati dan menyingkap kebenaran. Tanggung jawab akademik merupakan sebuah bentuk kesetiaan pada azas kebenaran tersebut. Selama di kampus, saudara mengikuti proses belajar di program-program studi yang berbeda dan menekuni bidang-bidang iptek yang berbeda pula.
Tetapi di balik perbedaan tersebut, para mahasiswa dan akademisi diikat oleh prinsip pemersatu, yaitu prinsip menjunjung tinggi kebenaran. Adanya keragaman bidang-bidang iptek tidaklah dimaksudkan untuk membentuk kotak-kotak iptek yang tebal dan pijat. Taksonomi iptek atau pengelompokan iptek ke dalam jenis-jenis dan bidang-bidang iptek bukanlah suatu bentuk stratifikasi kekuasaan ataupun pengotak-kotak kepentingan. Tentu saja, seseorang tidak mungkin mempelajari segala hal dalam kurun waktu tertentu. Maka agar dapat berfokus dan intensif, suatu studi atau penelitian memerlukan batasan dan ruang lingkup. Dalam hal ini, taksonomi iptek menjadi relevan. Yang perlu dilakukan adalah menjadikan taksonomi iptek itu sebagai belenggu intelektual yang justru akan menghambat kemajuan iptek itu sendiri. Interaksi antara bidang-bidang iptek dan dialog antara para akademisi sarjana iptek merupakan faktor yang penting bagi sivitas iptek. Taksonomi iptek diperlukan untuk konservasi dan pengajaran iptek. Tapi penelitian, pengembangan dan pemanfaatan iptek membutuhkan interaksi antara bidang-bidang iptek tersebut. Interaksi lintas disiplin adalah kunci bagi kemajuan iptek itu sendiri. Para wisudawan, orang tua, wali serta hadirin yang berbahagia, ketika saudara masuk ke dalam dunia nyata, saudara akan menjumpai mitra-mitra atau kolega-kolega dari bidang-bidang iptek yang berbeda. Di sini, keterbukaan atas perbedaan bidang iptek menjadi sikap yang penting. Dengan bersikap terbuka, saudara dapat mempelajari permasalahan di dunia nyata melalui beragam perspektif. Hari ini, pada gilirannya akan memperkaya penguasaan bidang iptek saudara. Permasalahan di dunia nyata pada umumnya bersifat holistik atau multidimensional. Memahami permasalahan tersebut dengan menggunakan sebuah lensa iptek tertentu tidak akan memberikan hasil yang utuh. Sebagai ilustrasi, mari kita tengok masalah kemacetan. Ini bukan permasalahan transportasi semata, melainkan juga permasalahan tata ruang, struktur industri, gaya hidup dan budaya, serta hukum. Kalau saudara tengok smartphone atau laptop, saudara akan dapati betapa banyak jenis iptek yang terlibat secara terintegrasi untuk menghasilkan gadget tersebut. Interaksi antara bidang-bidang iptek adalah sebuah prasyarat, necessity, untuk menjawab permasalahan sosial maupun persaingan industri. Para wisudawan-wisudawati yang saya banggakan, serta hadirin yang saya muliakan, dengan pendidikan saudara sebagai sarjana melekat pada diri saudara, tentu diharapkan melekat pula prinsip menjunjung tinggi kebenaran. Lebih dari itu, saudara juga memikul tanggung jawab sosial. Secara sederhana, suatu tanggung jawab sosial merupakan sebuah komitmen untuk merespon permasalahan sosial atas dasar kepedulian sosial. Sudah barang tentu, setiap makhluk sosial memiliki tanggung jawab sosial masing-masing. Tetapi seorang sarjana iptek memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar dikarenakan iptek yang ia miliki. Kalau iptek yang saudara kuasai tidak saudara manifestasikan ke dalam tindakan sosial, maka nilai iptek tersebut menjadi luntur. Iptek adalah kekuatan intelektual manusia, kekuatan luhur yang diraih oleh manusia. Kekuatan ini akan menjadi bernilai tinggi bila digunakan untuk kepentingan kemanusiaan dan kemaslahatan sosial. Ketika saudara-saudara memasuki dunia nyata, saudara perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan lingkungan yang baru. Kemudian akan dihadapkan pada target-target capaian dan tantangan-tantangan yang semakin ketat di masa-masa yang akan datang.
Keberhasilan saudara tentukan oleh kemampuan saudara dalam menyesuaikan diri, mencapai target, dan menjawab tantangan tersebut. Tetapi di balik itu semua, ada satu prinsip yang penting untuk digarisbawahi. Keberhasilan yang bermakna adalah keberhasilan yang membawa kebaikan bagi orang lain. Mereka yang membawa kebaikan bagi masyarakat, pastilah orang-orang yang berhasil. Tetapi sebaliknya, belum tentu berlaku. Kalau kita menengok pada kenyataan sosial, kita akan dapati bahwa tidak semua orang meraih keberhasilan dengan membawa kebaikan bagi orang lain. Ada sebagian orang yang meraih keberhasilan dengan cara memberdaya dan mengeksploitasi orang lain. Contohnya adalah kaum koruptor. Mereka berhasil meraih posisi yang tinggi dan mengumpulkan kekayaan. Mereka mungkin memberikan manfaat bagi segelintir orang di sekitarnya. Tapi banyak orang lain yang kehilangan hak-haknya, terzolimi dan menderita akibat perbuatan koruptor tersebut. Ketidakpedulian akan hak-hak orang lain adalah sebuah benih bagi tumbuhnya watak korup tersebut. Maksudnya, kalau ketidakpedulian sosial sudah menjadi sifat pada diri kita, kita akan rentan terhadap godaan untuk melakukan korupsi. Tetapi kalau sifat kepedulian terhadap sesama dan tanggung jawab sosial sudah melekat pada diri kita, hal ini menjadi sebuah vaksin penangkal virus korupsi. IPTEK sebagai pengetahuan ilmiah memang tidak secara eksplisit membicarakan korupsi. Tetapi dalam IPTEK dikenal prinsip ilmiah, prinsip menjunjung tinggi kebenaran yang menolak segala bentuk kebohongan dan kepalsuan serta intoleransi. IPTEK memang tidak secara eksplisit memerintahkan misi sosial tertentu. Tetapi kalau kita merenungkan hakikat IPTEK dan kita kaitkan dengan hakikat manusia, maka segala kita akan menyimpulkan adanya misi kemanusiaan dan misi sosial dari IPTEK tersebut. Seorang sarjana IPTEK sejati akan selalu menjauhi praktek korupsi, bukan lantaran takut dipidana, melainkan lantaran menjunjung tinggi asas kebenaran dan martabat luhur manusia. Hadirin para wisudawan dan warga Istiqomah Graha yang saya hormati. Satu, Siona Lonika Hutasoi. Tempat tanggal lahir Pangkalan Kerinci 25 April 1998. Nomor pokok mahasiswa 1804631. Indeks prestasi kumulatif 3,44. Dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Yang berbahagia anak dari Bapak Jusma Hutasoi. Puja Krismonika. Tempat tanggal lahir Selat Panjang 26 Februari 1999. Nomor pokok mahasiswa 1904708. IPK 3,23. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Anak dari Bapak Suryadi. Randi Andika. Tempat tanggal lahir SI Bitung 19 April 1996. Nomor pokok mahasiswa 1904709. IPK 3,20. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Anak dari Bapak Zulkarnain Chan. Revin Elvis. Tempat tanggal lahir Sawit Permai 4 Desember 1997. NPM 1904710. IPK 3,14. Predikat kelulusan sangat memuaskan.
anak dari Bapak Yohanes Yanpa. Ridwan Rizky LS, tempat tanggal lahir Teluk Nila, 15 November 1993, nomor pokok mahasiswa 1904712, IPK 3,26, predikat kelulusan sangat memuaskan, anak dari Bapak Ruslan M. Ki Ikhwan, tempat tanggal lahir Bangkinang, 30 September 1987, nomor pokok mahasiswa 1904713, IPK 3,20, predikat kelulusan sangat memuaskan, anak dari Bapak Nasruddin. Rizky Adrian, tempat tanggal lahir Tanjung Berula, 25 Februari 1988, NPM 1904715, indeks prestasi kumulatif 3,22, IPK sangat memuaskan, anak dari Bapak Suhaimi. Rustam, tempat tanggal lahir Alai, 11 November 1992, nomor pokok mahasiswa 1904716, IPK 3,43, predikat kelulusan sangat memuaskan. Lonika Hutasoi, tempat tanggal lahir Pangkalan Kerinci, 25 April 1998, nomor pokok mahasiswa 1804631, indeks prestasi kumulatif 3,44, dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Putri Aurora Manfa, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 6 Juli 2001, nomor induk pokok mahasiswa 1904651, indeks prestasi kumulatif 3,75, predikat kelulusan sangat memuaskan, anak yang berbahagia dari Bapak Zulkarman. Erik Rawaransi, tempat tanggal lahir Tanjung Balai Karimun, 12 Mei 1999, nomor induk pokok mahasiswa 1904758, indeks prestasi kumulatif 3,50, predikat kelulusan sangat memuaskan, putra yang berbahagia Bapak Aihor. Osta Sarah Febrianti S, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 31 Oktober tahun 2000, nomor pokok mahasiswa 1904760, indeks prestasi kumulatif 3,63, predikat kelulusan sangat memuaskan, putri yang berbahagia Bapak Josmen Situmora. Putri Delima Panjaitan, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 24 September tahun 2000, indeks prestasi kumulatif 3,71, predikat kelulusan sangat memuaskan, putri yang berbahagia dari Bapak Junipes Panjaitan. Pera Dianti Hutahaya, tempat tanggal lahir Medan, 1 Mei 1999, nomor pokok mahasiswa 1904762, indeks prestasi kumulatif 3,24, predikat kelulusan sangat. Septian Muhardi, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 24 September 1986, nomor pokok mahasiswa 1904718, IPK 3,51, predikat kelulusan sangat memuaskan, anak dari Bapak Suhaimi T. Kepada Ibu Dr. Kamelia, disilakan kembali ke tempat untuk digantikan oleh Bapak Dr. Haryanto Suwardono SEMM AKCA untuk menggantikan Dr. Ibu Kamelia. Pada Bapak Suwardono kami persilakan.
Septoroni Kipro. Tempat tanggal lahir Pekanbaru 22 September 1993. Nomor pokok mahasiswa 1904719, IPK 3,16. Predikat kelulusan sangat memuaskan, anak dari Bapak Victor Kipro. Sylvia Rayani. Tempat tanggal lahir Selat Panjang 9 Januari 2000. Nomor pokok mahasiswa 1904720, IPK 3,45. Predikat kelulusan sangat memuaskan, anak dari Bapak Al-Razak YS. Febri Angelina Aritona. Tempat tanggal lahir Bandung 10 Juli tahun 2000. Indeks prestasi kumulatif 3,48. Predikat kelulusan sangat memuaskan, putri yang berbahagia dari Bapak Joni Opung Sungguh. Dina Fitriana Yani. Tempat tanggal lahir Bagan Batu 8 Februari 1998. Nomor pokok mahasiswa 20204840. Indeks prestasi kumulatif 3,71. Predikat kelulusan sangat memuaskan, putri yang berbahagia Bapak Haji Sapri. Rapi Juremi. Tempat tanggal lahir Taim Bukit 8 Oktober tahun 2000. Nomor pokok mahasiswa 1904649. Indeks prestasi kumulatif 3,81. Predikat kelulusan sangat memuaskan, putra yang berbahagia dari Bapak Gus Rizal. Rike Julianti. Tempat tanggal lahir dalam Koto 13 Juli 1999. Nomor pokok mahasiswa 1904650. Indeks prestasi kumulatif 3,58. Predikat kelulusan sangat memuaskan, putri yang berbahagia Bapak almarhum Abdal Zikri. Cantia Natasha. Tempat tanggal lahir Pekanbaru 12 Desember 1998. Nomor pokok mahasiswa 1904744. Indeks prestasi kumulatif 3,64. Predikat kelulusan sangat memuaskan, putri dari Bapak almarhum Sumarsono Jonathan. Ersa Hiskia Veronica Butar-Butar. Tempat tanggal lahir Perdagangan 27 Mei 1994. Nomor pokok mahasiswa 1904745. Indeks prestasi kumulatif 3,34. Predikat kelulusan sangat memuaskan, putri yang berbahagia Bapak Johnson Butar-Butar. Vicky Giovanni. Tempat tanggal lahir Punggasan 26 Juni 1999. Nomor pokok mahasiswa 1904748. Indeks prestasi kumulatif 3,05. Predikat kelulusan sangat memuaskan, putra dari Bapak Irmanto. Genduk Cahaya Ningsi. Tempat tanggal lahir Pekanbaru 17 Oktober tahun 2000. Nomor pokok mahasiswa 1904749. Indeks prestasi kumulatif 3,32. Predikat kelulusan sangat memuaskan, putri yang berbahagia Bapak Paringgono. Gustianto Lahagu. Tempat tanggal lahir Gili Banua 2 April tahun 2000. Indeks prestasi kumulatif 3,46. Predikat kelulusan sangat memuaskan, putra yang berbahagia Bapak Anggerago Lahagu. Indra Kusuma. Tempat tanggal lahir Pekanbaru 24 Oktober 1996. Nomor pokok mahasiswa 1904752. Indeks prestasi kumulatif 3,07. Predikat kelulusan sangat memuaskan,
Putra yang berbahagia Bapak Aprijal. Nadia Dwi Putri, tempat tanggal lahir Pekanbaru 6 Oktober tahun 2000. Nomor pokok mahasiswa 1904754, indeks prestasi kumulatif 3,40, predikat kelulusan sangat memuaskan. Putri yang berbahagia dari Bapak Edi Hermanto. Rai Kapur H, tempat tanggal lahir Duri 28 Februari tahun 2000. Nomor pokok mahasiswa 1904755, indeks prestasi kumulatif 3,30, predikat kelulusan sangat memuaskan. Putra yang berbahagia dari Bapak Roni Huta Barat. Herlini, tempat tanggal lahir Ujung Tanjung 12 Januari 1982. Nomor pokok mahasiswa 1904794, IPK 3,17, predikat kelulusan sangat memuaskan. Anak dari Bapak Rusli. Iskandar, tempat tanggal lahir Rantau Bais 2 Januari 1982. Nomor pokok mahasiswa 1904795, IPK 3,23. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Anak dari Bapak almarhum Muhammad Hussein. Nurbaiti, tempat tanggal lahir Tanah Putih 19 Oktober 1982. Nomor pokok mahasiswa 1904798, IPK 3,42, predikat kelulusan sangat memuaskan. Anak dari Bapak almarhum Israel. Anissa Umaira, tempat tanggal lahir Medan 18 April 2000. Nomor pokok mahasiswa 1904778, IPK 3,51, predikat kelulusan sangat memuaskan. Anak dari Bapak Armansa. Jonathan Haryanja, tempat tanggal lahir Pekanbaru 30 Mei 1997. Nomor pokok mahasiswa 1904688, indeks prestasi kumulatif 3,21, predikat kelulusan sangat memuaskan. Putra dari Bapak Repolo Haryanja. Jona Rizky Marta Ada, dan tepat tanggal lahir Selat Panjang 5 Maret tahun 2002. Nomor pokok mahasiswa 1904689, indeks prestasi kumulatif 3,40, predikat kelulusan sangat memuaskan. Putri yang berbahagia dari Bapak Joni. Lela Wati, tempat tanggal lahir Selat Panjang 13 Desember 1997. Nomor pokok mahasiswa 1904691, indeks prestasi kumulatif 3,20. Putri yang berbahagia dari Bapak Selamat Riyadi. Lendi Putri Amanda, tempat tanggal lahir Selat Panjang 6 April tahun 2001. Nomor pokok mahasiswa 1904692, indeks prestasi kumulatif 3,18, predikat kelulusan sangat memuaskan. Putra dari Bapak Radias Putra. MAJ Mardiansa, tempat tanggal lahir Pekanbaru 25 Maret 1999. Nomor pokok mahasiswa 1904693, indeks prestasi kumulatif 3,15, predikat kelulusan sangat memuaskan. Putra dari Bapak Muhammad Fajar Tanjung, tempat tanggal lahir Sigambal 30 Maret 1989. Nomor pokok mahasiswa 1904699, indeks prestasi kumulatif 3,46, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Ardi, tempat tanggal lahir Sedinginan 2 Mei 1992. Nomor pokok mahasiswa 1904698, indeks prestasi kumulatif 3,35, predikat kelulusan sangat memuaskan. Putra yang berbahagia dari Bapak Tarmizi. Dengan mengucapkan puji syukur
kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan taufiknya pada hari ini, Sabtu, tanggal 14 bulan Oktober tahun 2023, dengan ini saya resmi melantik saudara-saudari yang telah disebutkan namanya menjadi sarjana sastra 1. Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian sudah berhak memakai gelar kesarjanaannya, itu sarjana ekonomi yang disingkat dengan SE. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Beliau juga adalah penerima beasiswa bidik misi yang perkuliahannya tepat sesuai dengan dicanangkan oleh negara.
kepada Ketua Akmisi Wilayah Riau Bapak Dr. Indra Hasan SD SEMI, Ketua YPMI Riau Bapak Dr. Alfian Joleni SEMM. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku, lalu dimanja kata mereka diriku selalu ditipu. Oh bunda ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Toga untuk ayah dan ibu. Ayah, ibu, hari ini ku persembahkan baju toga ini untuk ayah dan ibu yang telah membesarkan, merawat, serta bekerja keras hingga aku berada di sini sekarang. Tetes air turun dari langit, engkau hiraukan. Panasnya dari matahari yang membakar tubuhmu, engkau hijaukan. Rasa lelah dan sakit yang selalu datang, namun kau tetap berupaya mencari nafkah demi kami anak-anakmu. Maka dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati,
ku persembahkan kebanggaan ini untuk ayah dan ibu. Terima kasih ayah. Terima kasih ibu atas segala doa, dukungan, serta kerja kerasmu untukku, anakmu. Nafasku
Bapak Ketua YPMI Riau, yang terhormat Bapak Ketua STIE Purnagraha Pekanbaru, yang terhormat Bapak Ibu staf pengajar dan seluruh sivitas akademika di lingkungan STIE Purnagraha, yang terhormat Ibu Kepala LL Dikti Wilayah 10, Sumber, Jambi, Riau, dan Kepri, yang terhormat Bapak Ketua Aptisi Wilayah B Riau, yang terhormat para tamu-tamu undangan, dan yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan wisudawan wisudawati. Maka dalam kesempatan ini, dengan tulus hati saya yang dipercaya mewakili seluruh rekan-rekan untuk menghaturkan kepada Bapak Ibu, staf pengajar, dan seluruh jajaran sivitas akademika di lingkungan STIE Purnagraha, termasuk juga seluruh susunan pimpinan YPMI wilayah Riau. Semoga seluruh bakti yang bapak-bapak dan ibu-ibu persembahkan kepada kami akan diberikan imbalan yang setimpal oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Selanjutnya, kami mohon maaf atas segala kekilafan dan kesalahan kami selama mengikuti pendidikan di lingkungan STIE Purnagraha. Hal tersebut bukanlah hal yang kami sengaja, melainkan hanya karena ketidaktahuan kami sehingga kekeliruan tersebut terjadi. Rekan-rekan peserta wisudawan wisudawati yang berbahagia, dengan dilaksanakannya wisuda pada hari ini, maka tuntaslah seluruh proses belajar pada tahap S1. Namun, hal ini bukan berarti kegiatan proses belajar pada tahap S1 sudah selesai begitu saja. Kita berharap untuk bertemu di tingkat yang pendidikan selanjutnya. Kepada seluruh rekan peserta wisudawan wisudawati, marilah kita menjunjung tinggi nama alma mater kita dan berikanlah kontribusi serta pengabdian yang setimpal kepada STIE Purnagraha, karena lembaga inilah yang menghantarkan kita untuk sampai memperoleh gelar sarjana ekonomi pada hari ini. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih pada panitia penyelenggara, adik-adik kami BEM, Kabinet Katralingga, dan pihak-pihak lain yang ikut berkontribusi sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Demikianlah sepatah kata yang dapat kami sampaikan dalam rangka wisuda ke-22 STIE Purnagraha tahun 2023 ini. Akhir kata, kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian yang tidak pada tempatnya. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua STIE Purnagraha Pekanbaru beserta seluruh pimpinan anggota Senat dan Civitas Akademika. Yang saya hormati Ketua Aptisi atau yang mewakili,
Yang saya hormati para wisudawan, wisudawati, beserta seluruh keluarga yang berbahagia. Yang saya hormati hadirin hadirat yang saya muliakan. Terlebih dahulu saya sekali mengajak kita semua mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Di ruang ini dalam rangka menghadiri wisuda STY Purnagraha Pekanbaru yang ke-22 tahun 2023. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat yang tiada duanya. Selanjutnya perkenalah kami menyampaikan ucapan selamat dan rasa gembira kepada seluruh wisudawan-wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan studinya dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa kami ucapkan kepada orang tua dan keluarga segenap Civitas Akademika STY Purnagraha Pekanbaru atas keberhasilan yang saat ini dicapai. Tidak luput dari peran serta Bapak Ibu sekalian dengan harapan nikmat karunia yang diperoleh hari ini dapat disyukuri dengan sebaik-baiknya. Wisudawan, wisudawati, hadirin yang kami hormati. Acara wisuda ini menjadi momentum di mana saudara diharapkan mampu untuk mempertanggungjawabkan gelar yang didapatkan, baik secara moral maupun intelektual. Sebagai seorang sarjana harus dipersiapkan jiwa menjadi seorang calon pemimpin di masa depan dan mampu menerapkan konsep teoritis di bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya. Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi, menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan Permendikbud Ristek RI nomor 53 tahun 2003 yang baru diluncurkan oleh Kementerian kita tentang penjaminan mutu pendidikan yang baru saja diluncurkan oleh Mas Menteri ini, bahwa untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi serta sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan pengenaan penjaminan mutu pendidikan perlu mengintegrasikan pengetahuan mengenai sistem penjaminan mutu, standar nasional dan penyelenggaraan akreditasi dalam satu peraturan menteri dan menjawab kebutuhan mahasiswa, yaitu mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Transportasi dan pada pendidikan tinggi adalah langkah fundamental yang diperlukan untuk menjawab tantangan global dan sistem penjaminan mutu pendidikan dan mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan yang relevan. Hal ini perlu melakukan perubahan kurikulum dalam metode pengajaran. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, standar nasional pendidikan tinggi adalah panduan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kualitas pendidikan tinggi untuk mengukur dan memastikan mencakup berbagai aspek termasuk penelitian, pengabdian, dan kompetensi lulusan karena sarana dan prasarana lainnya. Standar nasional ini memberikan pedoman yang jelas dalam meningkatkan kualitas dan relevansi program-program pendidikan. Perlu juga disampaikan standar nasional pendidikan tinggi yang harus dipenuhi oleh institusi pendidikan. Perguruan tinggi harus menyusun standar perguruan tinggi minimal sama atau lebih tinggi dari standar yang diatur oleh Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Maka perguruan tinggi di Indonesia memiliki peran penting dalam menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, mereka harus mampu menjalani tuntutan zaman dengan kebijakan yang cerdas dan aktif. Peraturan Menteri nomor 53 ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, yang relevan, dan responsif terhadap perubahan. Peraturan ini banyak membuat perubahan positif. Salah satu hal yang penting adalah penyederhanaan standar dalam penelitian, pengabdian masyarakat, dan kompetensi lulusan.
Hal ini memberi ruang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dan inovatif. Perguruan tinggi sekarang memiliki fleksibilitas untuk merancang program-program yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan kebutuhan unit kerja dalam dunia usaha. Selain itu, perubahan ini mencerminkan penyesuaian realita dunia kerja yang semakin konflik. Dunia kerja yang modern membutuhkan lulusan yang memiliki keterampilan yang lebih luas. Lulusan perguruan tinggi harus mampu berpikir kreatif, berkolaborasi dan mampu memecahkan masalah. Karena itu kebijakan ini memberikan program perguruan tinggi berkesempatan untuk mempersiapkan mahasiswa yang lebih baik untuk masa depan dan yang menantang. Selain itu, kebijakan ini menciptakan lingkungan di mana standar kompetensi lulusan dapat disesuaikan dengan ketuntutan perubahan zaman. Peluang kerja dan kebutuhan masyarakat ini adalah langkah yang sangat penting dalam menjaga relevansi pendidikan. Perguruan tinggi harus menghasilkan lulusan yang siap untuk berkontribusi dan berbagai bidang termasuk industri, pemerintah, dan sektor non-profit khususnya dalam mewujudkan generasi emas Indonesia pada tahun 2045. Dan juga di samping itu perlu juga pelaksanaan MPKM atau Merdeka Belajar oleh perguruan tinggi. Itu akan menguntungkan bagi mahasiswa. Dan tata kelola perguruan tinggi harus dijaga, juga kerjasama harus diperbanyak. Hadirin yang kami hormati, pada penghujung sambutan ini izinkanlah kami sekali lagi menyampaikan ucapan selamat kepada wisudawan-wisudawati yang baru saja dilantik hari ini. Hari ini saudara-saudara telah menyelesaikan tahap pendidikan yang lebih tinggi dalam kehidupan saudara. Jadikanlah keberhasilan ini sebagai momentum untuk berusaha dan bekerja keras lagi demi keberhasilan yang akan datang. Keberhasilan saudara-saudara dalam menyelesaikan kuliah membutuhkan biaya waktu dan pengorbanan dari orang tua yang tidak sedikit. Hendaknya menghasilkan sikap kemandirian serta tanggung jawab dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau meningkatkan ilmu ke jenjang yang lebih tinggi, dan mampu menerapkan konsep teoritis di bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya. Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi, menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara adil mengembangkan potensinya. Bapak Ibu hadirin, para wisudawan wisudawati yang kami hormati, Ibu Dewi Aida yang kami banggakan. STI Purnagraha adalah salah satu dari 72 anggota APTISI wilayah 10 Riau yang berada di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah 10 dan mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun negeri ini, pembangunan khususnya di Kota Pekanbaru menuju generasi Indonesia Emas tahun 2045 nanti, seperti apa yang disampaikan oleh Bu Tetri tadi. Dan kita semua yakin dan percaya, mungkin di antara para wisudawan wisudawati hari ini ada yang akan menjadi pemimpin bangsa ini di era Indonesia Emas nanti. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu kami dari APTISI wilayah 10 Riau selalu mengingatkan kita bahwa dalam pengelolaan sebuah pendidikan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi diperlukan komitmen yang tinggi dari yayasan, pimpinan, kemudian dosen, tenaga akademik dan tenaga non-akademik untuk sama-sama membangun roda perguruan tinggi sesuai dengan tupoksi masing-masing melalui harmonisasi. Kami yakin dan percaya STI Purnagraha sebagai perguruan tinggi yang eksis dan mapan di Kota Pekanbaru mempunyai komitmen tersebut bersama-sama dengan yayasan dan juga Pemda serta stakeholder untuk menghasilkan lulusan sarjana yang bermutu. Sebagai seorang sarjana tentunya harus dikuatkan dengan 5 vitamin C. Kami dari APTISI itu, Pak Ketua Yayasan, Bu Tetri, mempunyai 5 vitamin C untuk para sarjana dan alumni. Vitamin C yang pertama yaitu critical thinking, berpikir
kritis. Jadi seorang sarjana harus dapat berpikir dengan kritis, tidak menyerap semua informasi, harus juga menganalisa dengan data yang akurat. Vitamin C yang kedua yaitu kreatif dan inovatif. Kemudian vitamin C yang ketiga yaitu communication skill. Nah, artinya ini sangat dibutuhkan. Kenapa tidak nanti seorang sarjana dari alumni STI Punagraha cakap berbahasa asing, Mandarin kah, Inggris kah, Arab kah, atau Taiwan kah? Ini memang sangat dibutuhkan untuk perkembangan dunia kompetitor masa sekarang ini. Kemudian C yang keempat yaitu kolaborasi, yaitu artinya collaboration. Bergabunglah Anda alumni para sarjana dengan asosiasi-asosiasi profesi yang juga akan mengembangkan kompetensi diri kita. Nah, yang terakhir yaitu confidence, yaitu percaya diri. Sebagai seorang sarjana harus confident, percaya diri. Tidak ada yang tidak bisa. Seorang sarjana jangan lupa jasa orang tua, dosen, guru-guru kita, pembimbing kita, termasuk juga penguji kita. Mereka adalah orang-orang yang telah berjasa buat kita sehingga saudara diantar ke gerbang keberhasilan hari ini. Bapak Ibu hadirin, para wisudawan wisudawati undangan yang berbahagia. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekeliruan, kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Di akhir sambutan ini, perkenanlah kami membacakan 3 bait pantun. Ternyata tadi Ibu Tetri sudah membacakan 1 bait, berarti 2 bait pantun saja saya bacakan lagi. Pertama, ini pantun ini saya tujukan untuk para wisudawan wisudawati. Bunyinya begini: pergi belayar mengarungi samudera, suai layar terkembang anginnya deras. Meski sudah bergelar sarjana, teruslah belajar dan bekerja keras. Yang kedua tadi sudah dibacakan oleh Bu Tetri. Binara apa tadi Bu bacakan lagi? Terasa hangat sinar surya, suai elok disimpan penerang seter. Alumni bila sudah sukses dan berjaya, jangan lupa dengan alma mater. Kemudian juga kepada alumni ya sarjana, kami mohon juga pesankan berikan informasi yang terbaik untuk kampus kita, karena ada merupakan bahagian yang tak bisa dipisahkan dari kampus yang kita cintai ini, yaitu STI Punagraha. Suai setengah lagi baik patunya. Si Ateng menjual tomat. Thank you so much. Demikian yang dapat kami sampaikan. Persembahan tari zapin riasi oleh mahasiswa STI Punagraha dan Midway Nusantara. Anak burung terbang senja, terbang hingga di kayu bakar. Kita junjung ada budaya. Kota berdua bukan baru ya. Sore hari menangkap ketan dimasak bersama-sama. Jalin silaturahmi dalam tari beragam.
Aisyah yang juga putri dari dosen STI Purnagraha, Bapak Budi Astiati SPSE MM, dan juga Ibu Rita Wardi SDMKK Siang.
والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Allahumma ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mulia, pada hari ini kami hamba-hambamu melaksanakan prosesi wisuda sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STII Purnagraha Pekanbaru dengan berharap penuh asa kepadamu ya Allah, berkahi acara kami ini. Hari ini tatapan kebahagiaan itu hadir dalam tatapan mereka. Gerak-gerak bahagia telah dilambangkan dalam rangkaian acara ini. Senyum-senyum penuh makna telah dituangkan, telah dipajangkan di wajah mereka masing-masing. Namun ya Allah, ada tantangan ke depan yang mesti mereka jalani. Tingginya ilmu yang mereka dapatkan, gelar sarjana yang mereka sandang adalah tantangan masa depan yang mereka harus wujudkan, bahwa sesungguhnya mereka harus lebih baik. Oleh karena itu ya Allah, bantu dan tuntun para wisudawan kami untuk kemudian menjalani kehidupan ini dengan bekal ilmu, menerapkan karakter terbaik dari apa yang telah diajarkan dan dibina, dibimbing oleh para tenaga pendidik kami. Ya Rabb, kami juga mohon kasih sayang-Mu ya Allah, agar jiwa dan kehidupan kami senantiasa dalam ketenangan dan kebahagiaan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kami, sampai pada akhirnya kami dapat menyelesaikan segala amanah yang dibebankan di pundak kami. Ya Allah, Engkaulah sumber segala ilmu. Telah banyak ilmu yang didapatkan dari alma mater ini, banyak pula pengalaman yang telah direkam. Demikian keindahan kenangan yang dirasakan. Untuk itu ya Allah, berkahilah alma mater kami ini, segenap sivitas akademika, para mahasiswa dan seluruh alumni, terkhusus untuk kedua orang tua yang telah berjuang sekuat tenaga dan upaya menunaikan kewajibannya, berjibaku membesarkan anak-anaknya, mengasuh dan mendidik kami dengan satu asa yang mulia, agar menjadi sarjana. Ya Ilahi, jadikanlah ikatan di antara kami ini sebagai ikatan yang dirahmati, perpisahan kami sebagai suatu yang Engkau berkahi, dan janganlah Engkau jadikan pada diri kami dan pada diri mereka yang bersama kami kebinasaan yang dapat menyingkirkan kami dari memperoleh rahmat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah yang Maha menebar rizki, anugerahkan pula kepada kami kekuatan menjadi pilar ekonomi yang memberi warna perubahan ke arah perbaikan yang berkeadilan bagi bangsa dan negara kami. Ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang terbuka Senat dalam rangka acara wisuda ke-22 Program Studi Ilmu Ekonomi Purnagraha pada hari ini, Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 secara resmi ditutup. Prosesi sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Purnagraha meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri.